tanda kalau orang itu matinya husnul khotimah, kalau dia mati, dia meninggal, keluar keringat di alisnya. Itu pada saat kita datang melayat, ini kan melayat singkatan Bapak Ibu, kepanjangannya melihat mayat. Jadi tidak bisa orang itu dibilang melayat kalau cuma duduk-duduk jadi luar macarita. Itu namanya gosip kok. Cari keluarga yang ditinggalkan, salami, hibur, tenangkan perasaannya. Karena yang namanya orang ditinggal pergi pasti sakit, pasti sedih, kudu rasa. Apalagi kalau seperti almarhumah yang dikatakan sehat, pergi najib macek, tiba-tiba meninggal, tak bangka kasih, pasti keluarganya terguncang. Makanya kita datang hibur, tidak apa-apa. Lani apa mi, karena memang sampai di sinilah pemberiannya Allah. Kita semua sayang, tapi Allah sang maha sayang. Kita doakan itu mayat kan. Buka penutupnya, keluar keringat di sini. Nah, makanya tabe. Karena ini nanti salah satu tanda yang dilihat pada saat kita meninggal, makanya semasa hidup pelihara baik-baik alista. Jangan suka diresin-resin. Jangan suka ditato-tat, dipeluk-pel, disulam-su. Apalagi kayak aspal gondol. Haram itu nak. Selama kita cukur, maka dosanya akan terus berjalan sampai tumbuh lagi tuanis. Ceramah takziah yang mana akan diantarkan langsung oleh Bapak Ustadz Heri Irawan SPDI. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan kalimat waalaikumsalam mendapatkan 10 pahala dari Allah. Yang menjawab dengan kalimat yang lebih lengkap waalaikumsalam warahmatullah, 20 pahala. Dan kalau kita menjawab dengan kalimat sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sempurna juga Allah kasih kita 30 pahala. Jadi kita ulang lagi Bapak Ibu ya, semoga semuanya rata dapat 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lagi tidak jalan air, yang penting pahala tetap jalan. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmati wasi'ah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaat tadhkiratul maut yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Rusli sebagai pengarah acara, kemudian Bapak Imam yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan sangat luar biasa merdu dan bermakna. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa lagi kusebut satu persatu namanya, termasuk toko bangunan, toko barang campuran, toko listrik dan sebagainya. Wabil khusus untuk sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar dari almarhumah Ibunda Haja Indo Tang, yang insya Allah kehadiran pada malam ini tentu dengan maksud dan tujuan yang sama. Kita datang untuk berbagi duka dan kita datang untuk mengenang kepergian dari almarhumah. Insya Allah selalu diberikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dan dicurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bagaimana kabar semua ibu-ibu? Sehat? Bagaimana keluarga di rumah? Aman? Suami aman? Anak-anak aman?
Cicilan aman. Berarti nikah mami belum aman nih. Mati adalah sesuatu yang pasti. Kepastian itu sudah Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap makhluknya Allah yang bernyawa, utamanya kita yang namanya manusia, itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Mati tidak memandang siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, berapapun umurnya, dan bagaimanapun caranya. Tatkala Allah berfirman di dalam Al-Quran, waja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahidda, maka mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, bahkan ikhlas tidak ikhlas pun, kita pasti akan membuka satu babul maut atau pintu kematian. Di tempat ini tabe kita semua yang hadirkan sama-sama makin menjadi saksi. Almarhumah Ibu Hajjah Indotang sudah Allah panggil, sudah Allah pulangkan kembali ke sisinya, dan sempurna jatah umur yang Allah peruntukkan kepada almarhumah, kurang lebih 77 tahun. Kita ambil perbandingan dari umur Nabi ta, Rasul ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Berarti ada 14 tahun bonus yang Allah berikan kepada almarhum. Sempat saya dapat informasi almarhumah ini katanya pergi naji kodong macek di tempat praktik. Begitu macek, sakit rasa dadanya, tidak lama prosesnya meninggal. Saya mau katakan Allah berikan kematian kepada orang-orang yang baik tidak lama waktunya. Daripada masuk di rumah sakit saking selam masuk tak 2 minggu, itu lagi biasa anak-anak bilang tak kalah kak, lebih bagus mati bisa aja kudu memaku daripada sakit begini. Almarhumah sama sekali tidak merepotkan keluarga, itu kelebihannya. Di balik kesedihan yang dirasakan oleh keluarga, saya mau katakan ada satu kelebihannya almarhumah. Apa itu? Almarhumah kembali kepada Allah membawa satu titel yang luar biasa. Itu di depan namanya Hajjah. Cuma kan ini ada temanku dari Malaysia, dia pernah bertanya. Nah bilang begini, Her, kenapa itu kalau orang Indonesia pulangi melaksanakan ibadah dari Mekah, utamanya haji, pasti pulangi kembali ke Indonesia bertambah namanya. Kalau laki-laki haji, kalau perempuan hajjah. Di Malaysia tidak ada begitu. Bahkan Nabi tas saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya 1 kali haji, 4 kali umroh, kembali dari haji tidak ditambah nama Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku jelaskan, ku bilang lain di Malaysia, lain tongi di Indonesia. Malaysia yang jajah dulu Inggris, kalau kita di Indonesia Belanda. Makanya banyak sekarang timnas Indonesia saking orang Belanda. Karena memang banyak keturunan. Bahkan kalau lewat di jalan ada tong itu namanya martabak Holland. Martabak apanya? Martabak Belanda. Bahkan banyak roti juga dijual di toko-toko namanya roti Belanda. Sejarahnya dulu Bapak Ibu, kalau mau kita tahu, dulu sebelum masa kemerdekaan masih orang Belanda yang jajah kolonial, orang-orang pribumi yang sudah waktunya untuk pergi menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima di Mekah ditandai sama orang-orang Belanda. Kenapa ditandai? Jangan sampai pulangi melaksanakan ibadah haji, bertambah keimanannya, bertambah semangatnya, ditakutkan jadi pemberontak melawan Belanda. Jadi setiap orang yang pulang ditandai. Kalau laki-laki namanya haji, kalau perempuan namanya hajjah. Jadi itu memang kenang-kenangannya Belanda. Cuma kan ini gelar sudah mendarah daging sampai sekarang. Jadi kita ambil positifnya. Kenapa mesti disematkan nama haji? Satu, itu sebagai alarm bagi kita. Jangan sampai kalau mau melakukan suatu dosa, suatu maksiat, malu dengan gelar haji tak haji ene.
Masa mau kak melakukan yang begitu? Malu-malu kak dengan gelarku. Minimal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, haji itu panggilan. Karena dia panggilan, tidak semua orang bisa dipanggil. Hanya orang-orang yang dipilih dan diseleksi oleh Allah. Buktinya, Zulhijjah kemarin, kalau kita buka berita Pak, kurang lebih ada 20 jamaah haji asal Makassar itu harus dideportasi, dikasih pulangi. Kenapa? Palsu paspornya. Bahkan sudah ada yang pakai jalur haji furoda yang 350 juta. Pulang tongi, kenapa? Palsu. Pembelajarannya, memang belum pakai dipanggil. Jadi biar banyak uang, kalau belum Allah panggil kita tidak bisa. Tapi biar tidak ada dibilang uang, tapi kalau Allah yang panggil, insya Allah ada tonji nanti caranya itu Bapak Ibu, kita bisa berangkat ke sana. Karena banyak tonji sampai sekarang orang kaya juga tidak pergi haji dekat rumahku. 5 rukona, 4 mobilnya sampai sekarang tidak pergi haji. Kacinai. Cita-cita kita semua sama ji Bapak Ibu. Insya Allah diperhadapkan dengan kondisi yang sama seperti almarhumah, kita pun bisa diberikan happy ending. Bahasanya di dalam agama, mati yang husnul khatimah. Makanya malam ini saya mau kasihkan satu amalan. Ini amalan ringan. Insya Allah kalau konsisten kita lakukan ini, maka akan berdampak kebaikan bagi kita, utamanya pada saat meninggal kita nanti. Pada saat kita dengar suara azan di masjid, dia sudah berkumandang, apalagi sudah sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya selalu saya katakan, pengurus-pengurus masjid tabe kita yang hadir, cari ki muazzin yang bagus suaranya. Kalau perlu gaji. Karena prinsipnya semakin bagus panggilan, kita yang dengar kan enak tom kita akan terpanggil. Tidak bisa kita pungkiri Pak, beda itu suaranya muazzin yang digaji sama muazzin yang tidak digaji, pasti beda suaranya. Lewat maki contoh Al-Markas Masjid Raya 99 Kubah. Enak nah semua didengar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah. Tapi yang tidak digaji ya sangil letina den tutu. Kita kenal jadi den tutu Pak. Kita kenal den tutu Ibu. Tidak ku kenal tongi juga. Bayangkan itu den tutu umur 90 tahun. Jalan pergi ke masjid pakai tongkat tommi ko dong. Mau ke kemana den tutu? Mau pergi Cambayan. Nah Cambayan lagi susah na bilang. Apalagi azan. Cuma yang menjadi masalah masuk waktu subuh. Mana semua kau anak muda. Terpaksa den tutu yang handle ki. Disuruh azan nama orang tua pasti pemanasan dulu kau dong. Sekali nana tarik suarana. Ayalah salah. Kira-kira mau jadi panggung kalau begitu Ibu? Makanya kan anak muda yang hadir. Nah, saya kasih tahu deh. Kalau memang bagus suaramu menyanyi di ujung-ujung lorong, atau kau pergi ke kafe live musik, kau sumbang suaramu karaoke di sana, apa salahnya kau datang ke pengurus masjid? Kasih tahu, tabe Pak Ketua, khusus waktu subuh, saya Pak punya tugas. Salurkan suaramu supaya dapat barakah. Cuma walaupun bagus suaramu menyanyi, tetap kau harus pelajari nada dan langgamnya azan. Karena beda itu caranya orang menyanyi dengan azan. Jangan sampai nusa makan kita simbung itu. Cuma kan kadang anak muda ada pandengin tendudu. Nah bilang apa katanya mau jadi duduk jadi bawaan Ustaz azan lagi. Menyanyi saja saya jago. Apalagi cuma azan dengan nada sederhana. Nah tarik nah suarana. Hayya ala salah.
Si malakamai. Nah, jadi kita kembali. Kita dengar suara azan, apalagi sudah sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua amalan dengan perbedaan pendapat. Yang pertama yang biasa diamalkan sama orang-orang tua tak dulu. Dikasih jepiki, 2 jempol, kemudian dibacakan marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah, kemudian dicium, lalu digosok di mata. 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti 2 kali tongi diamalkan. Apa manfaatnya? Kalau kita konsisten dan rajin lakukan ini, maka sampai mati insya Allah tidak akan kena yang namanya penyakit buta. Cuma janjang ya ibu-ibu, tapi kenapa pakai kacamata mau kau Ustaz? Terlambat tong ku dapat ilmu. Pakai kacamata baru ku dapat tong, tapi kan minimal tidak bertambah minus kah. Itu amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua sama. Kita dengar itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam pendapat yang lain, ini kuku jempol kanan sama kuku jempol kiri digosok. Baru dibacakan nih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang pertama digosok di alis. Yang kedua di mata. Apa manfaatnya itu? Yang pertama, kenapa digosok di alis? Mudah-mudahan pada saat meninggal tidak berubah ini posisinya. Karena pada saat orang merasakan yang namanya sakaratul maut, kita ambil informasi dari Nabi tak dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat detik-detik dicabut ruhnya, Nabi itu curhat sama malaikat Jibril, Pak Ibu. Wahai Jibril, sakit. Kata Jibril, padahal sudah ditarik dengan cara yang halus loh. Sudah ditarik dengan cara yang paling pelan loh. Apa kata Nabi? Sakitnya Jibril seperti ditusuk dengan pedang sebanyak 300 kali di tempat yang sama. Itu Nabi. Kemudian seniornya namanya Nabi Idris. Beliau sampaikan sakaratul maut itu rasanya seperti kambing yang dikupas kulitnya dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan 1000 kali lebih pedis daripada itu. Dan sakaratul maut yang paling ringan berlambagi. Ulangi dari pertama. Dan sakaratul maut yang paling ringan rasanya, Ibu, Pak, ambil kawat duri, kemudian telangi, turun ke leher sampai ke perut. Begitu sampai ke perut, tarik lagi keluar itu kawat duri. Begitu rasanya yang paling ringan. Tidak usah pakai bicara sakarat dulu deh. Sakit-sakit biasa ya saja. Nah kadang berubah di posisi alista. Nah. Coba. Sakit kepala. Sakit gigi. Sakit perut. Sakit tanggal tua kantong kering. Baru. Dan salah satu tanda kalau orang itu matinya husnul khotimah, kalau dia mati, dia meninggal, keluar keringat di alisnya. Itu pada saat kita datang melayat. Ini kan melayat singkatan Bapak Ibu. Kepanjangannya melihat mayat. Jadi tidak bisa orang itu dibilang melayat kalau cuma duduk-duduk jadi luar macarita. Itu namanya gosip kok. Cari keluarga yang ditinggalkan, salami, hibur, tenangkan perasaannya. Karena yang namanya orang ditinggal pergi pasti sakit. Pasti sedih kodon rasa, apalagi kalau seperti almarhumah yang dikatakan sehat, pergi najimat cek, tiba-tiba meninggal, tak bangka kasih, pasti keluarganya terguncang. Makanya kita datang hibur, tidak apa-apa ji. Lani apa mi, karena memang sampai di sinilah pemberiannya Allah. Kita semua sayang, tapi Allah sang maha sayang. Kita doakan itu mayat kan. Buka penutupnya, keluar keringat di sini. Nah, makanya tabi, karena ini nanti salah satu tanda yang dilihat pada saat kita meninggal, makanya semasa hidup pelihara baik-baik alista. Jangan suka diresin-resin. Jangan suka ditato-tat, dikeluk-kel, disulam-su, apalagi kayak aspal gondol. Haram itu nak. Selama kita cukur, maka dosanya akan terus berjalan sampai tumbuh lagi tualista.
Cuma Nabila misalnya kodong ibu Ustaz, bagaimana misalnya katakan ya berdosa kah atau tidak Pak Ustaz? Saya bilang kalau belum pakai tahu, oke, tidak ada masalah. Cuma kan nanti kalau tumbuh mi lagi jam makin cukur karena sudah makin dengar Ustadz Heri ceramah. Yang belum dengar nanti bisa buka di channel YouTube Bugis Kampiri, ada di nanti di upload video. Bagaimana Pak Rusli cocok itu? Nabila misalnya ibu Ustadz mau kita tampil cantik, ku kasih kaki satu tips. Kalau ini kita lakukan, insya Allah ibu tetap cantik dan tidak melanggar syariat. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kepo deh. Ibu nanti pergi maki ke Toserba, kita tahu di Toserba tuh. Top mode, grand mode, raja mode, bintang mode, istana mode, pokoknya semua mode-mode yang masuk ini. Pada saat kita mau beli alat mode tak, alat make up tak, jangan cuma bedak dengan lipstick yang dibeli. Tambahin lagi satu, pensil alis. Prinsipnya Pak, lebih bagus didobol misalnya digambar daripada dicukur Ki. Karena kalau didobol jadi gambar kan bisa dihapus pakai toner. Terserah kita mau gambar model apa. Oke, gambar model jembatan flyover Veterani, boleh. Atau model ikan cakalan tak cimpa kasih lu capak nah, tidak masalah. Sincang. Yang penting jangan dicukur. Silahkan ibu-ibu tampil cantik, tapi cantiknya jangan sampai melanggar syariat agama. Dan ingat, bagi istri, cantiknya itu istri harus di hadapan suaminya dulu, baru di hadapan orang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak ibu? Salah. Kenapa? Karena kenyataan tidak demikian. Nanti cantik tiga pinah. Yang pertama pengantin, yang kedua arisan, yang ketiga pergi jalan-jalan ke mall. Dah cantik, no. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semua merek. Mulai dari kerudunna Mezora, kemudian terusanna Sisesa, tasna Everbest, sepatuna Rotelli, supaya lebih glowing lapis pondasi tak 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 tak. Ya sembak ra andalan nana pakai Pons, Pixi, Olay, Maybelline, Mirabella, Sari Ayu, Mustika Ratu, Wardah, sabun pepaya, mangga, kadodo, lebo kapas, semua mina coba. Bayangkan Pak pergi acara pengantin, wih dede cantik nak. Tapi sekalinya pulang ke rumah mau bobo sama suami, langsung berubah wujud jadi satria baja hitam. Bayangkan Pak daster 2 hari belum pernah dicuci masih nak pakai tidur, wih dede kacina. Baru robek-robek mi lagi nak kelihatan mi pantat na di belakang, keluar mi bulu kalepa na la ilaha. Nah bilang ibu-ibu Ustadz kayak itu Tommy daster andalan, kenapa bisa? Nak dipakai Ustadz nah dingin nih. Dalam hatiku bagaimana tidak dingin ketujuh robe. Nah jadi sesuatu. Makanya ibu, sebentar ini selesai acara takziah pulang ke rumah tidak ada lagi yang pakai daster roh. Kalau perlu ini yang kita pakai acara takziah ini tuh sebentar kita pakai tidur sama suami tak. Kemudian yang kedua setelah alis mata. Kenapa mesti mata yang digosok? Mudah-mudahan pada saat meninggal ini posisinya mata tidak berubah. Makanya tabe biasa kita perhatikan ada orang meninggal ini mata hitamnya lari ke atas. Ada tuh lari ke bawah. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Karena dia sudah melihat ruhnya dicabut dari arah atas, ada juga dari arah bawah. Itu pada saat kita menjenguk orang yang sakit, bukan cuma macarita di situ, tapi perhatikan ini tanda. Ini kalau kita perhatikan 3 bisa kita tahu itu orang sakit sudah dekat atau belum. Yang pertama, perhatikan dia punya hidung. Iya, hidung. Jadi ini hidung ada 2 jenisnya. Ada yang sampai ke telinga sini, ibu, ini kan tulang keras kah? Yang di bawah sini tulang yang lembek kah? Nah itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari segi ilmu hakiki, ini hidung tak adalah representasi dari ihdinas siratal
mustaqim. Jadi kalau orang sakit itu masih lurus di hidupnya, insya Allah belum. Tapi kalau biung nih, tapi jangan tuh kita langsung perhatikan dekat-dekat, ay biung nih. Jangan tuh kita kasih begitu tahu. Apakah malak-mal lagi? Yang kedua itu tadi matanya diperhatikan. Itu mata hitam, di dalamnya kalau sudah tidak ada cahayanya, berarti penglihatannya sudah tembus. Jadi dia bukan cuma melihat alam sekitar, tapi melebihi alam sekitar dia bisa lihat. Kemudian yang ketiga, rambutnya diapain? Digosoki. Ini kalau orang yang masih normal, kalau digosoki begini, pasti masih bunyi ki. Coba lagi, pasti masih bunyi. Kalau dia masih bunyi, insya Allah belum. Tapi kalau digosok nah tidak bunyi, itu tiga itu tanda yang paling gampang untuk kita tahu. Makanya ini mata harus dijaga. Selama hidup, tapi Pak, ini mata yang harus dijaga baik-baik. Kenapa? Karena walaupun ini dianggap sepele, tapi mata ini juga merupakan sumber dosa yang luar biasa. Makanya coba perhatikan, kalau orang itu menangis, pasti beda caranya menangis laki-laki dengan perempuan. Itu tidak bisa kita bohongi, refleks alami tubuh. Perhatikan Maki, kalau laki-laki itu menangis, selamanya apanya na tutup? Pasti matanya. Kalau perempuan menangis, apanya na tutup? Pasti mulutnya. Pertanyaannya, kenapa itu laki-laki kalau menangis matanya na tutup, kalau perempuan menangis mulutnya na tutup? Ternyata ini sudah dijawab di dalam agama. Kenapa itu laki-laki kalau menangis matanya na tutup? Karena sumber dosa yang paling banyak pada laki-laki di sini. Itu Tommy, kalau laki-laki kalau menangis kenapa selalu matanya na tutup? Banyak duduk paha ayam crispy na lihat di pinggir jalan Pak Ustaz. Dan yang namanya laki-laki ibu, nah iya, laki-laki normal biar berapapun umurnya, kalau lihat perempuan pasti lari matanya. Normal. Jangankan ini bapak-bapak, Ustadz Heri lagi nu kasih lihat kayak lacuk-lacuk, aku janjangi aku sampai nu pupusu. Laki-laki sejati bro. Bapak-bapak kan menganggut tuh. Makanya supaya tidak ada yang dirugikan di antara kita, bagi tugas Maki. Kami yang laki-laki jaga mata, yang perempuan jaga pakaian. Belum pi masuk mulu, belum pi pakaian. Karena kadang ini kan kami laki-laki tidak ada sama sekali punya niat jelek, tapi ada toh itu perempuan lewat baju lari ke bawah, celana lari ke atas. Untung kalau putih di pahanu sinampe cikola. Paha cikola, rambut pirangungu. Apa tena nu tanjak lame-lamba aja panjo. Nampak kelontong mako poin. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Ya. Saya kan hobi menyanyi ibu. Nah, mau lagu apa bisa semua aja. Mau lagu zaman tak nostalgia aku nyanyikan ke satu. Katanya mau kurang lagu Inggris anu. Cuk dut tanjak nah kowe. Coba kita ingat zaman-zaman pertama kali kita ketemu sama suami tak dulu. Pasti rata-rata kan lagunya Rinto Harahap. Ketika pertama ku jumpa dirimu. Masuk di rap semua beruri pahin salah ucat kak. Masuk di rap semua terserah padamu. Aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Saya jago menyanyi.
Saya kan dulu juara 1 lomba karaoke tingkat kelurahan, Ibu. Nah, 15 orang peserta, saya juara 1. Ku kali itu 14 orang karena saking orang pepe, jadi ku kalah itu. Jadi kita kembali lagi tadi. Makanya kadang kita laki-laki serba salah, Pak Di. Tidak ada sama sekali niat jelek. Ada yang perempuan begitu lewat. Akhirnya kita kalau selalu disalahkan, diliaki kudu bilangi ki lale, tidak diliaki barang bagus ton jadi susah. Mubasir ki. Kemudian perempuan jaga pakaian tak. Makanya kau yang cewek-cewek, nah saya kasih tau deh, kalau kau kemana-mana jangan kau selalu pakai bajunya dekmu. Sempit dudui. Kau pakai baju sempit begitu, kita yang laki-laki tak poso-poso liaki kok. Nah bukan cuma anaknya, mamanya juga. Jadi mohon maaf Ibu, jangan kodon tersinggung. Nah, jangan tersinggung, mohon maaf kalau memang kita sadar diri tak gemuki, batalaki banyak jamik-jamiknya badan tatabe. Jangan makin gangguin rojia tahu aja guys. Jangan makin gangguin. Capek tunggu air tadi tahu dari subuh. Kaya makin janjangin nak pa janjangnya. Kalau memang kita sadar diri tak gemuki batal lagi, jangan kita selalu pakai baju yang sempit-sempit, yang ketat-ketat. Itu ada satu pernah ibu saya tegur dekat rumahku. Mereka kan kalau setiap minggu pagi pasti ada kegiatan apa kan namanya itu senam-senam zumba-zumba. Saya bilang tidak dilarang Jaki zumba-zumba, cuma pakaian tak. Ini nak tahu dirinya cowokmu batal lah, pergi lagi pakai legin. Atasannya pakai manset. Jadi kayak tongko burasa diikat berjalan. Kemudian perempuan tadi kalau menangis kenapa mulutnya nak tutup? Karena dosa yang paling banyak pada perempuan ada di itu. Tapi kadang perempuan kalau menangis kenapa mulutnya tutup? Capilah dulu Pak Ustaz. Jadi semua punya kelemahan masing-masing. Saya mau jelaskan sedikit masalah tangisan karena masih ada orang yang terlalu keras pemahamannya. Sekarang ku tanya Ki, itu orang mati bisa ditangisi atau tidak? Bisa ditangisi atau tidak? Haram atau tidak? Haram atau tidak? Jadi menangisi orang yang sudah meninggal itu boleh. Boleh. Karena itu biasa orang ya dari terasa. Sama seperti tetanggaku dulu meninggal ki suaminya, di situ istrinya menangis sama anaknya, wajar juga istrinya. Ada satu tetangga tetangga paling sotak. Kan itu kita tetangga lebih sotak daripada keluarga, bukan keluarga mati dia yang paling sotak. Ada tuh begitu nah, tapi tidak ada di sini dekat rumahku yang begitu. Baru sampai depan pintu belum masuk, langsung mantu nak tunjuk kudu gitu istrinya. Weh jangan ku menangis di depan suamimu. Tidak bisa. Nah bilang kudu istrinya, kenapa tidak bisa lah suamiku yang mati? Nah tidak bisa. Kalau kena air mati itu suamimu, maka disiksa nanti di dalam kubur. Langsung mantu ku jojo panitia hari kiamat injo. Langsung mantu nak kasih masuk neraka orang. Terpaksa cara masing. Jadi ku bilang di dalam satu kitab namanya Syarah Sahih Bukhari, ada satu hadis yang langsung singgung itu. Man niha alaihi yu'adzibu bimaniha alaihi. Siapa orang yang meratap, maka orang yang diratapi akan disiksa. Sekarang pertanyaanku, apakah sama menangis dengan meratap? Sama atau tidak? Berarti boleh menangis, yang haram itu adalah ratapan. Kenapa tidak diharamkan? Karena kadang kita sudah tidak bisa kendalikan pikiran tak ini mulu kapiti anak-anak ini. Bayangkan meninggal ki suaminya 3 jam di situ ditaruh sambil menunggu keluarga yang datang. 3 jam ton di situ istrinya marah-marah kodi. Nah sorong-sorong main uzumin, oh kono bapak. Kenapa cepat sekali kau pergi tinggal ke bapak? Padahal dulu kau berjanji kepadaku kisah hidup semati seia sepenanggungan susah dan senang ke kita yang punya. Tapi kenapa mati duluan kok? Siapa yang mau bayar ke cicilan beri 14 bulan bapak? Makanya tidak bisa. Begitupun juga tabe, sekalian aku lanjut. Pada saat kita mengantar jenazah,
Kalau kita kembalikan dulu kepada aturan ini. Pada saat kita mengantar jenazah, itu harusnya posisinya ini di dalam aturan ini, di dalam syariat, jenazah di depan, yang mengantarkan di belakang, supaya bisa ditahu mana yang diantar dan mana yang mengantar. Karena kalau jenazah di depan, otomatis yang di belakang mengikut ki. Cuma ini kan sekarang rata-rata terbalik ki. Ambulans na di belakang, supporter na dan lekang. Kenapa aku bilang supporter? Karena ada tong itu biasa pengantar jenazah. Penguasa jalan, semua mi jalan na tutup. Apalagi masih ada, saya perhatikan itu yang suka pakai bambu-bambu, tongkat-tongkat, semua mi jalan na orang kudu. Ada pernah aku dapet itu waktu aku pulang ceramah dari Jakarta. Kita tahu di Jakarta Jalan Karwisi Utara, Fitran naik motor jak. Aku dengar itu suara ambulans dari belakang. Yang namanya kita pengendara umum minggir dong, karena kan kendaraan prioritas. Makanya yang harus itu dikasih jalan, yang pertama itu pemadam kebakaran dulu, yang kedua jadi punannya misal lili memang lagi karena lusur kinjo. Kejadian di veteran itu tidak mau mengalah motor, dilapus sama mobil pemadam, tidak bisa disalahkan mobil pemadam, kau yang salah. Makanya hati-hati kalau kita dengar suara liu-liu. Nah, biasa begitu. Waktu pulang kuliah dari spion motor sebelah kanan, ini mitolo, nah di depan ini satu motor gonceng dua. Yang di depangan apa marung-marung itu kenal po. Nah lepas itu kenal po, nah dia ngomong di belakang pegang bambu agak panjang, nah ikat bendera putih, semua sebelah kiri nasapu rata. Wah minggir, kok ada orang mati, kadi tahu ji. Itu minggir ki. Mungkin saking serius, nah itu sisir sebelah kiri sampai di sampingku, nakato ki helmku. Wah minggir, kok orang mati, siapa tidak emosi pak? Ku angkat togi ke helmku baru merantongan, mati lalu ku juga cilaka balala. Ika biar itu Ustaz kalau no kato ki marah ji, hati ni kawe bukan kaleng-kaleng Jadi ini mesti ada edukasi tabe. Silahkan kita mengantar jenazah, silahkan kita buka jalan, tapi jangan sampai tak liwat-liwat kicarata sampai menzolimi pengguna jalan yang lain. Cuma memang niat todong untuk pengguna jalan, nah dengar bi ambulans dari belakang masih tidak mau minggir. Ane tahu biasa juga pakai balisi pak di. Jadi tidak bisa memang ada di bela kedua belah pihak, saling mengerti masing-masing. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi amalan yang paling gampang. Kita dengar suara azan di masjid, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ku jelaskan lagi supaya kita hafal lagi. Ini digosok. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gosok di alis. Yang kedua gosok di, insya Allah meninggal ki nanti Allah mudahkan ki. Yang penting rajin memang ki amalkan mulai besok. Makanya tapi hidup ki di atas penjuru bumi ini kan tidak ada jalan larang ki. Mau ki jadi apa, mau ki bagaimana, mau ki kemana, up to you, hak tak masing-masing. Karena yang namanya kita hidup di dunia Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri, pasti masih butuh ki dunia. Yang namanya kita hidup di dunia, harapan tak mau semua ki bahagia, betul, betul. Dan yang namanya kita mau bahagia pasti masih perlu ki ini. Jadi cerita mati itu kalau ada orang bilang uang itu tidak penting ji, sampo-sampo saya mulut, Ada juga yang bilang Ustadz uang kan tidak dibawa mati ji. Saya bilang betul, tapi kalau tidak ada uangmu. Bahkan ada pernah yang bilang Ustadz uang itu bukan segala-galanya. Saya bilang cocok, tapi kenyataannya segalanya butuh uang. Bukti, pergi ke PLN bayar listrik, apa dipakai bayar? Doa atau doe? Doe. Bayar itu listrik pakai doa kalau tidak dicabut listrik. Bukan begitu. Cuma pertimbangannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak selamanya hidup di dunia. Silahkan kita kumpul bekal dunia, tapi ingat suatu saat kita pasti akan menyusul almarhumah Ibu Haja Indotang. Maka ingat tongi kodong kumpul bekal akhirat.
Yang paling gampang itu sholat tak 5 kali 1 hari 1 malam, jangan lalu tinggalkan. Makanya saya lupa tadi dikasih tahu sama anaknya, almarhumah ini rajin sekali pergi sholat ke masjid walaupun dia tidak afdol ben rasanya kalau tidak sholat ke masjid, bahkan berapa kali mikodon jatuh. Dan dengan jatuhnya itu Allah bersihkan dosa-dosanya almarhumah. Kembali mini kepada Allah, insya Allah dalam keadaan yang bersih. Dan saya berani katakan, insya Allah matinya almarhumah ini husnul khatimah. Begitu Tomaki juga ini. Cuma ada biasa juga ibu-ibu kah keras tongi. Nah bilang pokoknya Ustadz kalau perempuan di rumah. Saya kasih kaki beberapa pemikiran. Nah, 1. Ini hadisnya umum. As-salatul jamaah afdalum minas salatil fardhi bisab'un wa ishrun darajat. Tidak ada dibilang laki-laki perempuan di sini. Yang asing semua. Salat berjamaah di masjid itu 27 derajat lebih tinggi daripada di rumah. Jadi kalau di masjid 27 kemuliaan Allah berikan, di rumah 1. Kenapa di rumah 1? Karena di rumah terlalu banyak gangguan. Beda dengan di masjid, ada imam yang tanggung. Jadi kalau makmum lupa, imam yang tanggung. Jadi itu enaknya, tapi kalau sendiri ikat tinggi tanggung. Kemudian ada juga yang bilang, Ustadz bagaimana? Cik. Kemudian ada tuh yang bersikeras. Nabi bilang kan, kata Nabi, sebaik-baiknya sholat bagi perempuan di rumah. Nah sekarang kita buka asbabul wurudnya. Di zamannya Nabi itu ibu, masjid-masjid di Arab, di Mekah sana tidak seperti kita di daerah Panampu, tidak seperti kita di daerah sini. Setiap 100 meter, 200 meter ada misalnya didapat masjid. Di sana tidak, berkilo-kilometer baru bisa. Dan di zaman itu tidak ada orang pakai lampu pelem begini. Yang ada itu 2, kalau bukan obor na pakai itu lampu minyak Petromax. Keluar 1 orang perempuan cantik mau pergi sembahyang. Di tengah-tengah perjalanan dilihat sama anak muda Arab. Jadi kita kira itu di Arab banyak orang soleh, banyak tunjuk juga tokumbala. Iya, karena makanya itu kenapa agama Islam Al-Quran itu turun di Arab, karena di Arab itu tempatnya semua kemaksiatan yang terkumpul semua yang ada di dunia. Jadi dulu itu makanya kenapa hikmahnya Al-Quran turun di Arab, karena Yasin turun. Iya, bayangkan dulu itu orang-orang Arab ibu, sebelum turunnya Al-Quran itu kalau lahir anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Yang bisa selamat itu lahir anak laki-laki. Bayangkan jakdala dan juriol. Nah, jadi kita kembali lagi tadi. Dilihat sama anak muda, cantik, naik nafsunya, diculik ini perempuan, diperkosa, bisa-bisa dibunuh untuk menghilangkan jejak. Dilapor kepada Nabi, banyak kejadian. Makanya Nabi katakan sebaik-baiknya sholat bagi perempuan di rumah. Tujuannya supaya aman. Itu di zamannya Nabi. Kalau kita di sini di daerah apa kan namanya di Parusli? Daerah Capua. Apalagi kuliah rumah rapak-rapak jika pasti baku-baku tahu jadi di sini. Aman ji saya kira insyaallah. Pergi ke masjid. Apalagi kalau umur 50-an ke atas ibu-ibu, jangan kita takut diculik ibu, tidak ada gitu mau culik.
Hanya kalau ada di sini ibu umur 55 tahun pergi sholat ke masjid baru diculik sama anak muda capoa. Anak muda buta warna njo. Kamana tato ruasin Makanya bagus dong itu kalau kita hidupkan itu, sejahterakan dan memakmurkan masjid. Ibu, keluar tak dari rumah. Kaki apa yang pertama kali kalau keluar dari rumah, kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kiri. Masuk rumah kah? Sama aja kalau masjid, masuk masjid apa duluan? Keluar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kaki kiri melangkah, Allah hapus satu dosa. Kaki kanan melangkah, Allah angkat satu derajat. Semakin banyak langkah tak menuju ke masjid, maka semakin banyak dosa dihapus dan semakin tinggi derajat yang Allah angkat. Apa njo? Jadi pergi lagi ke masjid, tidak ada salahnya, apalagi kalau daerah atas ini, insya Allah, karena begitu banyak kebaikan dan mudah-mudahan harapan tak bisa tungkis seperti almarhum. Proses berpindahnya ruh dari jasad itu tidak lama, begitu cepat dan tidak menyusahkan keluarga. Itu harapan tak. Kada tong itu kudung biasa orang berbulan-bulan isaki. Garingan nemi begitu banyak ganti-ganti kudung orang rawat di rumah sakit berbulan-bulan. Kita hindari yang seperti itu. Makanya selesai sholat minta sama Allah, doa ibu ya, diberikan mati yang husnul khatimah. Minimal ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita tundukkan kepala tak sejenak. Kita kirimkan doa yang terbaik, wabil khusus untuk almarhumah Ibunda Haja Indo Tang. Insya Allah di malam acara takziah ini dan seterusnya, doa tak semua akan menjadi penenang, akan menjadi pelengkap bagi setiap amal-amal solehah yang sampai sekarang telah menemani almarhumah di alam barzakhnya. Kita buka dengan mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruha almarhumah Ibunda Haja Indo Tang bi barakatil Fatihah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim ajma'in. Khususan ila almarhumah, Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madakhalaha wa silha bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ufir lana walaha. Rabbana ufir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sama-sama kita tutup suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah, amin ya mujibat doa isailin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Singkat kata Bapak Ibu, apabila di dalam ceramahku tadi mungkin ada kata-kataku yang kurang berkenan atau gerak-gerikku juga, pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan satu pantun, mau tutup dengan satu pantun. Ada pantunku, bambu kuning bambu biasa, gigimu kuning luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.